Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamu ni'mati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Bapak Kiai Aib Saifuddin Abdullah, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepadanya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesabaran dalam membimbing dan membina kita semua. Tanpa yang saya hormati guru yang sengaja kita undang, Pak Kiai Haji Rodani Mahmud, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Ketua DKM Masjid An-Nasroh Ustaz Asari, Bapak Ketua RW selaku Ketua Gotaman, Bapak Ketua RT, para pengurus Gotaman, dan para RT yang hadir semuanya. Hadir? 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 Pak, hadir nggak? Ya. Ya, ya. RT 2, RT 3 suruh kemari kalau benar ada. Ayo, nah, sini kalau benar ada. Hah? Mana Pak? 3 RT dari di sini ada berapa RT? 6. Wow, artis mah disurati gitu. Saya udah izin sama Kiai, saya sambutan agak lamaan. Saya pengen nata sedikit kepengurusan. Jangan janjinya menjadi janji yang menanggung, zakatnya dibatalkan. Siap digerakin kagak. Inilah, jangan sampai tahu katanya ketua tapi nggak tahu saldo anak yatim ada berapa Pak RW? Saldo duit yatim tinggal berapa? Gak apa-apa, kita ngobrol sama warga sendiri, kita ngobrol sama yatim sendiri, ya Bu ya? Kita ngobrol. Saya tadi disuruh sambutan, saya nggak mau sambutan, saya maunya ngobrol. Kesempatan kita untuk ngobrol kayak begini agak sulit. Hari ini saya sengaja mengumpulkan RT di belakang saya, dan saya juga berharap meminta kepada seluruh pengurus Gotaman untuk datang ke panggung, terutama bendahara, sekretaris, anggota, penggerak yang merasa dan sudah saya rasakan, Pak Rudi, Pak Subur, Pak Sam, Pak Tama, Pak Dharma, ayo, dan siapa lagi silakan. Kita kan di grup cuma 8 orang. Ayo. Kita akan bisa melihat ada muka saya yang puyeng, ada muka orang yang nggak puyeng. Kenapa? Muka orang yang nggak puyeng, muka orang yang benar-benar ngurusin Gotaman selama ini.
Bukan orang yang puyeng, yang ngakunya pengurus siap dan dia pasti nggak ngurusin anak yatim di Kota Aman. Kayak saya jujur, saya nggak mengurusi anak-anak yatim, tetapi saya memperhatikan, mengawasi, sama sering komunikasi dengan ketua dan pengurus lainnya. Kenapa wajah ini harus ditampilkan? Saya melihat dan saya barusan mengeser beberapa program yang sudah kami laksanakan dari tahun 2009 sampai dengan hari ini. Dimulai dari gerakan 1000 yatim. Ingat Bu? Ada yang ingat gak? Saya cuma bertiga-tiga. Bang Herul masih mau ngegabung apa kagak? Masih? Kalau masih seperti dulu, tidak ada cerita prosentase ngurusin yatim, tidak ada gaji, tidak ada honor, tidak ada intensif, tidak ada potongan sedikit pun ngurusin yatim Kota Aman. Masih kayak dulu kita Pak Herul. Kalau Pak Herul masih mau gabung, silakan masuk. Kalau nggak maju, berarti nggak mau gabung. Nah, iya. Ntar kita kasih tanggung jawab, berani berapa sebulan nyari duit buat anak yatim Kota Aman. Berawal dari syukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita dikumpulkan pada hari ini atas pertimbangan waktu yang sudah ditakdirkan. Panitia terus mengulur waktu, kapan kita kumpul bareng anak yatim makan-makan lagi, kapan kita kumpul bareng anak yatim makan-makan lagi, dan lain-lainnya. Waktu yang sangat tepat pada hari ini menurut panitia, bukan berarti kita kekurangan uang. Uang kita banyak, betul ya? Uang yatim banyak, masih ada, saldonya masih kelihatan tadi disebutin panitia. Belum yang tertulis, belum yang gak tertulis, belum yang masih di celengan warga, belum yang masih di kantong bapak-bapak, belum yang masih di kantong ibu-ibu. Amin ya robbal. Tandanya juga ngikut nyantun nih. Pak Rudi, saya ada rezeki nih, saya ngikut jumbal sama ya. Ntar itu mau tugas kiai, tadi saya udah bagi-bagi. Ngomong dong, ente ada di grup sini. Walaupun cuma ngeliatin doang. Kalau udah dipanggil gitu besok bergerak. Hari ini katanya ada 4 siswa yang tahun ini, 4 siswa yang lolos. Ada orang tuanya. Anak-anak siapa yang lolos? Lulus. Udah lulus kemarin. Bener, dibiayain. Bener Bu? Bener, alhamdulillah. RT berapa? RT 3 doang. RT 2 ada? RT 1 ada yang datang emaknya? Mana angkat RT 1? Mana RT 1? Tuh enaknya tinggal di RT 3 atau RT 2. RT 1 mah nggak dibayari. Salahin RT nya nggak pernah bergerak. RT 4 ada? Angkat tangan. Kita bukan pilih-pilih di sini. Saya akan kembalikan kepada hakikat niat pertama kali. Hakikat pertama niat pertama kali, jujur saya keliling rumah Pak Tei Ayem, Yai Jundan, Yai Nu, Yai, kami pengen ngurusin yatim, pengen nyekolahin yatim lulus sampai 12 tahun. Lulus SMA, duitnya kudu dibayarin sama warga. Yang mana duitnya kita dari gerakan celengan 1.000 rupiah satu hari, 1.000 celengan, satu yatim bisa sekolah. Mengalahkan rencana pemerintah wajib belajar 9 tahun, tapi orang kampung sawah lewat Kota Aman wajib sekolah 12 tahun. Mantap Pak? Alhamdulillah. Wasilah itu
kami diperintahkan sama Pak Kiai, Pak Kades, Pak Dede, dulu Pak RW. Pak RW, jangan ada berbicara prosentase, mau urusin lillah, ikhlas, redo, udah itu jalannya ikhtiarnya. Siap Kiai. Datang ke Kiai sana lagi sama, datang Kiai sana lagi sama, sehingga saya taklet dengan 5 orang RT saya pada saat itu, almarhum Abdillah, Pak RT Usuk, Pak RT Mos Bumbas, Pak RT Abdul Khalik almarhum. Sebelum saya teruskan, kedua RT kita yang sudah almarhum Bapak Abdillah, Bapak Abdul Khalik, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah lipat gandakan pahalanya dalam ngurus Kotaman pada saat-saat itu, dan ampuni segala dosanya. Isidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditambah anak muda 2 yang belum pada kawin, badannya masih kecil-kecil. Terus sekarang masih kecil sih, dan sekarang udah jadi ustaz katanya. Bang Heru dari RT 2, Bang Imam dari RT 1. Dan sejak itu ya kuat-kuat yang tidak, tetapi insya Allah kegiatannya masih memikirkan program-program seperti kita. Dan hari ini kenapa harus mengumpulkan mantan-mantan pengurus yang katanya mantan, atau mantan-mantan penggerak yang katanya masih pengurus tapi nggak bergerak? Kata Usuk ketawa sendiri. Dan mantan-mantan sponsor yang sampai hari ini kita harus ingat terus, walaupun dia sudah tidak mensponsori kegiatan kita. Cukup dengan satu celengan dan satu Facebook, memanfaatkan WA gratis, memanfaatkan kuota gratis. Saat itu kita share terus di Facebook, share terus di WA. Gerakan Rp1.000, gerakan Rp1.000 terkumpul tahun 2012 sebesar 150 juta. Pak Rahmat Yasin nambahin lagi 100 juta. Pak Rudi nambahin lagi dari Pertamina Parung, membawa 1000 paket bantuan sekolah. Dan saat itu Kotaman melambung tinggi, mampu menyantuni 1000 yatim paket sekolah. Kasih tepuk tangan buat pengurus yang di belakang. Alhamdulillah. Kotaman berawal dari gerakan orang tua asuh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah mengambil daripada nama masalah Ar-Rahman di Kampung Sawah RT 1. Tapi orang RT 1-nya lupa sama namanya. Ada orang RT 1? Ada orang RT 1? Lupa sama namanya. Oleh karena itu pada hari ini saya kembali mengajak, ayo, makanya saya nggak mau dipanggil, jangan panggil saya sebagai kades. Kalau saya panggil sebagai kades, saya nggak punya hak ngomelin pengurus. Tapi saat ini saya akan bicara sebagai pendiri Kotaman. Asbab saya jadi pendiri Kotaman tidak berbicara tentang prosentase, banyak pengurus-pengurus yang sukses. Kita bisa lihat Pak Sam megangin duit yatim berapa tahun, tapi duit yatim nggak kepake sama dia, rumahnya tetap tinggi. Alhamdulillah. Pak Subur ngurusin yatim, paling berisik di grup. Kalau kasih selamat pada saat Topik udah ngap-ngapan. Oksigen sampai 3 di pinggirnya. Saya sampai takut melihatnya, ya lewat dah, ya lewat dah. Alhamdulillah bergerak atas dasar manfaat ngurusin anak yatim, selamat, sehat, sampai sekarang makin seger. Alhamdulillah. Begitu juga Pak Rudi, banyak hal. Tapi yang kagak ngurusin yatim, saya nggak sebutin poin apa dia. Tapi yang kagak ngurusin yatim, sepuyeng apa dia. Saya ngurusin yatim pada saat itu, Allah kasih doa anak-anak ini yang ngendong di rumah saya jadi kepala desa.
Betul. Yang kedua begitu juga, mereka ngendong lagi. Saya ulang tahun kemarin dianterin kue sama anak-anak yatim yang ada di sini, saya kaget masih jadi lurah lagi. Barusan Pak Subur sambutan, kata pengen beli tanah ini. Ayo kita gebrak, mumpung jabatan saya masih ada. Bagaimana caranya tanah rumah ini bisa kebeli buat rumah yatim yang ada di RW 08. Amin ya robbal. Kita bergerak bareng-bareng, tapi dengan syarat ada konsentrasi. Pak Subur dan rekan-rekan bareng saya, kita bebasin lahan. Pak RT dan Pak RW bergerak lagi di Celengan. Siap kagak? Pak RW, Pak RT dulu, siap kagak? Siap kak? Bener deh. Siap. Insya Allah siap. 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 Alhamdulillah. Jadi kita punya fokus konsentrasi. Duit yang dicari Pak Subur, Pak Rudi, Pak Sam dan saya buat ngebebasin tanah. Pak RT, Pak RW buat nyekolahin bocah yatim. Setuju? Alhamdulillah. Tapi kami nggak bisa segini aja. Hari ini ada anak muda gede-gede, kasar-kasar udah pada kerja. Hari ini banyak para orang-orang tua yang di depan. Saya panggil kalian, siapa yang siap bergabung menjadi relawan Gontaman kepada kami, silakan maju ke depan. RT 1 nggak ada orang, siapa yang siap? RT 1 nggak ada. Mama yatim boleh, siap bergabung? Siap? Ayo maju, nggak apa-apa. Kalahkan duit kas RT di sana, nggak jelas buat apa, kita juga nggak tahu. Kasih tepuk tangan nih buat satu perempuan yang siap bergabung sama kita. RT 2 ada yang mau gabung lagi sebagai relawan? RT 1 masih ada yang mau gabung? Yang muda? RT 3 ada yang mau gabung? RT 3 banyak banget di sini pasti datang. Oh, ikut. Kasih tepuk tangan buat kamu. Yang perawat yang muda mana tadi? Tuh, katanya barusan kenapa saya maju, anak saya lulus semua dari sini. Bener ya? Mana? Anak muda RT 3? Ada lagi yang mau gabung bareng kita? Pak Kadus 2 siap bergabung jadi relawan. Jadi relawan itu bukan ngeluarin duit, bareng-bareng kita nyari duit. Di dalam saya melihat ada warga dari perumahan Gaperi Ujung. Setiap bulan dia ngirimin duit buat kita. Dia bukan pengusaha, dia pekerja sama kayak kita. Dia swasta, hari ini juga sama ngurusin anak dan keluarga. Apakah masih siap bergabung Pak Ayat dan Pak Hendra? Maju Pak Ayat, Pak Hendra, kemari. Alhamdulillah, kasih tepuk tangan ini orang-orang baik. Sering ngelilingin saya ke Bojonggede, ke RT, seluruh RT di Bojonggede, nyantumin duitnya dari dia pada. Kita kasih doain sehat terus buat Pak Ayat dan Pak Hendra. Desa Bojonggede punya pasar, Desa Bojonggede punya Kasatgas Limas. Kira aku Kasatgas nggak mau gabung. Bawa Celengan, pedagang ada 200. Kalau satu pedagang 50.000 sebulan, kayak 2 juta pendapatan. Betul? Siap gabung kan nih Pak Sari? Bawang, Bang Mamung sendiri. Siap gabung nggak Bawang? Ayo gabung ke depan. Bagaimana mengkondisikan parkiran biar bisa gabung kayak kita? Cukup? Perlu? Masih ada lagi? RT 4 siapa yang siap gabung? Ada? Ada lagi RT 4? Bang Yoga mana tadi? Coba pas anak muda RT 2 banyak. Pak Yoga bisa hadir ke depan.
RT 3-nya yang muda, ayo bergabung sebagai relawan. Ayo remaja yang bergabung, generasi penerus kita. Ya, saya rasa ini sudah menjadi bagian kekompakan dan kebuletan. Kalau kita semua di sini bergabung bersama-sama, ayo, RW 8 sudah punya lurah, RW 8 punya kasatgas, RW 8 punya banyak pengusaha, RW 8 punya banyak sumber daya yang ada di wilayah kita. Mustahil kita nggak bisa nyekolahin cuma sebatas 58 orang. Itu pun ada batasan nanti mah, mana yang yatim, mana yang fakir miskin. Oleh karena itu pada hari ini saya alhamdulillah tuh kasih tepuk tangan buat yang muda-muda. Nah Pak RT, kalau anak mudanya sudah digerakkan kayak begini gampang, segala sesuatunya RT tinggal instruksikan. Yang penting RT jangan pada lari-larian baik. RT kasih tugas ke anak muda, kasih tugas ke pengurus, bergerak sono, cepat cari, kerjain. Insya Allah dulu kami pun seperti itu Pak RW. Kami RW yang nganggur, ada juga RT yang pada nganggur, yang ngojek. Ya, ngojek ya, ngojek. Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jadi ya sekedar udar ider, dan benar-benar nggak ada yang kerja. Tetapi alhamdulillah 1000 yatim bisa bergerak. Balikin lagi cita-cita Gotaman seperti dulu. Ayo sisa uang kas kita beliin celengan lagi, sebar lagi. Kalau dari 2000 kakak yang ada di kampung sawah RW 8 sebulan dia ngasih 30.000 dari dalam celengan, 3 kali 2 berapa? Udah jelas. Kalau seluruhnya ngasih bisa 60 juta sebulan, tapi semuanya nggak ngasih. Tapi yang penting semua kita ada ikhtiar. Insya Allah ini bisa berdiri dengan baik. Ke depan saya mohon izin Pak Kiai dan minta tolong sama ketua dan pengurus, jadikan Gotaman ini satu yayasan. Bawa datanya ke saya, anterin ke rumah Haji Ndin. Di sana adalah pendiri-pendiri yayasan. Insya Allah yayasan mah bakalan gratis, tinggal bikin saja nama yayasannya, pendirinya siapa, pengisi apa, anggota dan pengurusnya siapa. Mungkin itu saya manggil kemari bukan membuat malu orang. Saya kemarin memanggil kembali, yuk kita bareng-bareng. Saya yang pernah hilaf kemarin selama beberapa tahun, lupa nengokin yatim. Bukan cuma Pak RT dan Pak RW saja, saya juga sama. Tetapi saat hari ini kita niatkan di depan anak-anak kita, anak-anak yatim kita, di hadapan orang tua yang penuh harapan, bagaimana anaknya bisa pada sekolah, kita tekadkan bulat. Kira-kira kita siap membesarkan kembali Gotaman? Siap membesarkan Gotaman? Siap membesarkan Gotaman? Bismillah, pengurus kita nambah. Insya Allah doakan mereka pada sehat, janjinya bisa dijalanin, niatnya bisa dijalanin, kita semua bisa besar bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan tentang kepengurusan Gotaman yang selama ini saya pun bingung, gimana ini Gotaman kok sarwa kene. Pas saya lihat ini celengan kemana sekarang, makin lama makin hilang. Ternyata setiap RT udah nggak ada celengan, yang ada cuma donatur dari luar ya. Donatur dari luar. Gak apa-apa, donatur yang luar berjalan, celengan dari masyarakat berjalan. Insya Allah ini makin besar. Amin ya robbal alamin. Kenapa? Jangan pernah menganggap warga masyarakat kita orang miskin. Kalau Pak RT, Pak RW sudah menganggap warga masyarakat kita orang miskin, saya takut itu dicatat sama malaikat. Saya takut itu dikabul sama Allah. Bega kalau udah ngurusin orang miskin se-RW, puyeng gak? Puyeng. Kita ikhtiar bahwa warga kita semuanya orang mampu, bahwa warga RW 8 adalah orang hebat, warga RW 8 adalah bisa diajak kerjasama dalam membangun pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di bidang dakwah, di bidang keagamaan, dan di bidang yang lainnya untuk kebaikan masyarakat. Insya Allah ini saja.
tentang motivasi saya untuk kepengurusan yatim. Kita sama-sama jangan ninggalin Gotaman. Gotaman adalah milik kita. Gotaman adalah kebersamaan rumah besar kita. Rumah besar kita tuh ingetin, Gotaman adalah rumah besar kita. Semoga ke depan semakin baik-baik saja, enggak nambah yatimnya. Amin. Nanti kan panjang umur bapak-bapak yang ada. Akan nambah yatimnya makin berkurang dengan sejalannya usia dan pendidikannya. Kurang lebih mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu terus sabar dan doakan pengurus biar pengurus istiqomah di jalan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Sebagai penutup, Pak RW lepaskan seragam RW-nya, Pak Kades lepaskan seragam Kadesnya, Pak RT lepaskan seragam RT-nya. Berikan saja izin kepada masyarakat atau kepada pengurus Gotaman bergerak terus untuk membesarkan nama besar Gotaman yang ada di Kampung Sawah RW 08 dengan tujuan kebaikan yang kita hadapi, ya, kebaikan yang pernah kita dapatkan di masa-masa lampau. Insya Allah ini sebuah kebaikan yang akan kita dapatkan terus menerus. Dan terakhir saya himbau, Bu, ada yang mau ngawin ini nggak bulan-bulan besok? Ada nggak tadi yang anaknya sekolah kemarin mau dikawinin? Ada. Pertanggal 16 September sampai dengan 16 Oktober. Bulan apa, Bu? Bulan apa, Bu? Bulan Maulid. 16 September sampai 16 Oktober bulan apa deh? Maulid. Teh, 16 September sampai 16 Oktober apa teh? Suratnya udah diedarin belum? Nah, tuh Pak Kiai, bukan salah saya. Desa secara resmi 2 minggu yang lalu sudah mengeluarkan surat edaran. Pertanggal 16 September hingga 16 Oktober, mudah-mudahan 1444 Hijriah tahun ini adalah menjadi tahun kebangkitan Desa Bojonggede dalam cinta terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itu desa menghimbau, mengajak seluruh warga masyarakat di bawah pimpinan RT RW tidak melaksanakan kegiatan organ tunggal, dangdut, orkes, layar tancap, keramaian sejenisnya, panggung gembira dalam rangka menghormati, memuliakan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Ya, tolong diedarkan. Tolong diedarkan Pak RT. Saya sambutan setiap malam keliling kemana-mana ini saya sampaikan. Dan alhamdulillah semua panggung gembira pada maju. Gak ada yang kita bulan September tanggal 16 ke sana. Terus Junatin boleh gak Pak Lurah? Boleh. Diramein boleh. Asal jangan anggap dangdut. Nikahan boleh? Boleh, siapa yang larang nikahan? Bagus malah di bulan Rabiul. Silakan. Diramein boleh. Asal jangan anggap dangdut, jangan anggap orkes. Jangan hormatin dan muliakan surat saya, tapi muliakanlah kelahiran baginda besar Muhammad SAW. Kurang lebih mohon maaf itu saja. Kita baca Fatihah bareng-bareng di hadapan yatim. Kemarin ada salah satu tokoh Desa Bojonggede, Ibu Hazah Yohani atau istri Lurah Sukirman. Ya, 36 tahun menjadi ketua PKK, banyak penghargaan, banyak pengorbanan beliau untuk Desa Bojonggede selama menjabat. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya. Allah kabul, Allah berikan Allah ampuni segala dosanya dan Allah lapangkan kuburnya. Bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bergeser, ada Pak Ayat di belakang dan Pak Hendra. Saya mohon salah satu mewakili bisa memberikan sambutan. Jangan lama-lama kayak saya. Kira-kira siap gak yayasannya dikawinin sama Gotaman? Yayasannya dikawinin. Dia punya yayasannya belum mana tahu, tapi duitnya masih masukin ke Gotaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pendiri Taman Pak Dede Malvina serta jajarannya, pengurusnya. Semoga Allah perkuat kesehatannya, perkuat keselamatannya, perkuat untuk mendirikan yayasan Taman. Yang kami hormati para guru, para kiai, ustadz dan ustazah yang tidak satu-satu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang saya hormati pengurus RT dan RW yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak menghormati rasa hormat kami. Yang tidak lupa juga saya hormati para adik-adik anak yatim yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak yatim kita diberikan kesehatan dan kekuatan berguna bagi agama dan bangsa serta menjadi anak yang soleh dan solehah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Pertama-tama sekali tidak lupa kita panjatkan dan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan hanya ada titipan dari para donatur, teman-teman yang sudah memberikan sumbangannya. Mohon maaf tidak bisa hadir di acara ini, tetapi para donatur menitipkan pesan kepada anak-anak, semoga anak-anak yatim di sini menjadi anak yang soleh dan solehah, berhasil dunia dan akhirat. Itu pesan dari para donatur. Kalau cuma amplop atau isinya cuma hanya lewat doang, ya kan? Yang penting doanya. Semoga Allah memberikan pada lingkungan sini, lingkungan RW 8 diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita rasakan hari ini adalah salah satu bukti bahwa kepedulian pengurus Taman dan pengurus RT dan RW menjadi nyata bahwa kepedulian tertinggi adalah kepedulian terhadap anak yatim. Yang tadi disampaikan oleh Pak Dede Malvina bahwa Pojok Gede mencintai bulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah terbukti. Dan kali ini mungkin saya yang kedua kali berdiri, sehingga saya siap permintaan dari Pak Dede Malvina. Siap. Ya gitu ya kira-kira. Tapi Allah mendengar, malaikat kiri kanan mencatat. Satu pesan dari para donatur yang tadi ya, kedua para donatur memesan kepada anak-anak jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Betul? Selalu sering nggak doain orang tua? Karena doa anak untuk orang tua itu langsung diterima oleh Allah, langsung dikabulkan. Maka saya sebagai anak, saya juga selalu mendoakan orang tua. Harus yakin ya. Jadi pada anak-anak yatim jangan merasa tidak ada bapak, jangan merasa tidak ada ibu. Ada anak kita, tujuannya dunia dan akhirat. Di dunia kita tidak ada, cuma beda alam doang. Akhirat hadirkan setiap doa, setiap sholat, hadirkan muka orang tua, hadirkan di depan. Bisa kan? Bisa. Ilmunya ada ilmunya. Pesan dari para donatur membagi ilmu, yaitu fungsi otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maha adil. Apa fungsi yang pertama? Fungsi otak yang pertama apa? Fungsi otak yang pertama mengambil. Bisa. Saya berdiri di sini, saya mengambil di Gambir 2001 menyampaikan hal ini. Fungsi otak yang kedua menyimpan apa yang disampaikan oleh Pak Dede Malvina tadi. Saya simpan, saya ambil dari Pak Dede Malvina, saya simpan di otak. Saya bagian dari pengurus Taman. Bulan
bulan kawin ya Pak, bulan kawin katanya, dikawinin katanya, apa-apalah bahasa itu, ya kan? Jadi ilmu otak itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala maha adil. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti ambilnya di mana? Ketika umur 9 tahun, 10 tahun, SD, SMP, SMA, ngambil disimpan di otak. Sama kayak handphone, handphone ini kan terjadi penemunya dari sini, ya kan? Fungsi otak yang ketiga apa adik-adik? Karena waktu singkat nih waktunya. Fungsi otak yang ketiga adalah mengelola gotaman. Kalau tidak dikelola nggak bakalan bisa dapat duit 40 juta, nggak bakalan bisa kalau nggak dikelola. Saya sebagai mewakili dari RW 23 juga sama. Allah itu maha adil pada anak-anak, pada bayi, dikasih otak, 4 fungsi. Mau presiden kayak mau pada kepala desa sama. Cuma bagaimana menerapkannya, mempraktekannya. Oke, yang keempat apa? Semuanya dari saya nih. Ada yang menjawab yang keempat dapat hadiah. Hadiahnya apa? Rebana. Ada adek, bapak-bapak, Pak RT, Pak RW. Fungsi otak yang keempat adalah mengeluarkan. Hari ini, detik ini, menit ini saya sedang mengeluarkan dengan kalimat dan kata-kata. Pak Dede tadi sedang mengeluarkan tentang sejarah Gotaman 2012. Alhamdulillah 2012 adalah pengangkatan saya menjadi koordinator yatim di RW 23 persis, sehingga sekarang gabung dengan Gotaman Kabar. Namanya juga atas nama Allah. Saya datang ke sini pun atas hendaknya. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam tadi yang kedua dari para donatur untuk anak-anak yatim. Yang pertama, jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Anggap aja orang tua ada. Saya pernah menyampaikan, siapa yang nggak punya orang tua? Kata Ahmad. Coba, kata siapa nggak punya orang tua, nggak punya ibu, nggak punya bapak? Secara duniawi memang udah nggak ada, tetapi secara ukhrawi masih ada. Jangan khawatir, masih ada, nanti ketemu ya suatu saat ketika sudah waktunya. Itu ya, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak Ayat dari RW 23 samping jembatan yang mau ke Gaperi 2 pinggir Kali Ciliwung siap ngegabung kepada Gotaman. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan bareng-bareng, dan mudah-mudahan yang dekat-dekat juga pada mau gabung bareng-bareng.